Halo Wadurs, kita berjumpa lagi di channel Wadu Sanjaya. Pada kesempatan kali ini saya juga masih menceritakan tentang pengalaman mistis mungkin ya, atau gaib yang mungkin pernah saya alami. Jadi masih sama seperti video sebelumnya. Jadi ini masih di tempat yang sama, di kos saya di Surabaya, di salah satu kos kecil ya, itu di daerah Pumpungan, Menur Pumpungan, Pumpungan aja lah ya. Di sana ada Pumpungan 1, 2, 3, 4, 5. Saya ada di Pumpungan 4, di dekatnya Terminal Beratang kalau Anda sudah tahu. Nah, beberapa minggu sebelumnya itu saya mendengar kabar ya, ini saya sudah masuk ke cerita. Di beberapa minggu berikutnya sebelumnya saya mendengar kabar bahwa nenek saya yang ada di Ponorogo itu jatuh sakit dan masuk rumah sakit, dan saya tidak sempat untuk pulang ya, karena ya saya termasuk orang yang baru bekerja, jadi kalau banyak izin juga saya sungkan pada waktu itu. Itu terkejadiannya sekitar 2013 atau 14 ya, 13 mungkin. Saya masih di kos yang lama itu dan masih di kamar yang ada di lantai loteng itu di atas ya. Nah, seperti biasa saya ini hobinya gitar ya, seperti di video sebelumnya. Jadi setiap malam tuh saya selalu main gitar. Pulang kerja, mandi itu, nongkrong, habis makan, ambil gitar, kita main gitar di atas. Nah, kemudian sekitar pukul 10 saya sudah mengantuk. Saya putuskan untuk masuk ke kamar, saya kunci, saya tidur di dalam kamar itu. Seperti biasa, pada waktu itu saya dulu sangat suka berdoa. Sebelum tidur itu saya suka berdoa dulu. Secara kendor ya. Saya berdoa gitu seperti biasa. Kalau berdoa itu lama biasanya, bisa sampai 1 jam kadang ya. Saya keluarkan unek-unek lah gitu kan, saya ngomong sendiri, karena memang pada waktu itu saya perantauan, masih belum sedikit kenalan gitu ya. Jadi teman saya masih sedikit ya, benar-benar banyak yang belum kenal ya, kecuali tetangga saja. Nah, saya tidur di mimpi saya. Jadi waktu itu saya mimpi ya, saya bermimpi antara sadar dan tidak sadar ya, antara bangun dan tidur itu sepertinya. Jadi kalau dibilang mimpi juga tidak juga. Jadi pada waktu itu saya merasa saya itu melek tapi tidur. Gimana ya ceritanya? Jadi melihat sekeliling tapi tidur gitu. Antara mimpi dan nyata gitu. Susah menjelaskannya. Mungkin Anda pernah mengalami ya, Anda tuh bermimpi, seperti bermimpi tapi Anda melek, Anda setengah sadar gitu ya. Gimana ceritakannya, susah. Jadi seperti itu. Nah, saya merasa pintu kos saya itu terbuka sendiri. Kemudian tiba-tiba ada bayangan, atau bukan bayangan ya, ada sosok di sana, dan itu adalah nenek saya sendiri. Nenek saya yang di Ponorogo itu, dia tuh menyandar di gawang, gawang itu ya, di anunya pintu itu loh, pinggirannya pintu ya kan. Pintu kan ada anunya itu bingkainya pintu itu loh, bukan bingkai yang nempel di lubangnya pintu, pintunya terbuka. Nah, di situ bersandar nenek saya ya, meskipun saya tidak begitu jelas, tapi saya di hati di pikiran saya klik gitu, oh itu nenek saya gitu, dengan ciri-ciri fisik yang sangat ya seperti nenek saya itu. Dia duduk selonjoran dengan jari khas yang sering dipakainya, sering berjarian ya, jari kain batik itu loh, yang diikatkan di pinggang, warnanya coklat tua itu ya, sambil dia selonjoran. Kemudian kakinya suku-suku Batak itu bahasa Indonesianya apa ya, selonjor ya, selonjoran. Kemudian salah satu di kaki ditumpangkan gitu. Nah, ciri-cirinya adalah kakinya tuh ada bekas sayatan panjang gitu, kalau nggak salah ya.
Jadi ada sayatan panjang di telapak kakinya tuh, ada bekas sayatan panjang, sayat lurus gitu. Nah, beliau itu ya seperti itu, duduk lumayan lama sepertinya, lumayan lama, dan saya tidak mendengar suara apapun. Dia hanya duduk dan mukanya dipalingkan ke arah luar, bukan melihat saya, tapi dia malah mukanya beliau duduk, kakinya disilangkan itu, mukanya melihat ke arah luar pintu, ya, ke arah luar kos. Nah seperti itu, beberapa menit lah mungkin. Kemudian saya terbangun. Ya, tadi saya tidur sekitar pukul setengah 10 atau jam 10, dan saya terbangun sekitar pukul 2 pagi. Ya, perasaan saya cuma tidur itu sebentar, tiba-tiba sudah jam 2 pagi. Dan saya disitu merenung, ada apa ya gitu. Nah kemudian saya lanjutkan untuk tidur lagi. Besokan harinya saya bekerja itu sekitar pukul berapa ya, masih pagi, saya dapat kabar bahwasanya beliau atau nenek saya itu meninggal dunia. Nah, setelah kejadian itu saya ceritakan kepada orang tua saya bahwa saya sebelumnya itu mimpi bertemu dengan beliau atau nenek saya tadi itu, dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, jarian, kemudian kakinya ada sayatan, nggak tahu kanan atau kiri saya lupa. Dan itu katanya klik sama ciri-cirinya itu dengan nenek saya. Nah seperti itu teman-teman. Dari situ saya belajar bahwasanya firasat itu memang ada, atau nggak tahu, mungkin sesaat sebelum kematian itu datang, roh seseorang bisa mengunjungi sanak familinya mungkin ya. Karena saya juga lama tidak bertemu dengan nenek saya, dan saya termasuk cucu yang sangat disayang oleh nenek saya tersebut. Waktu kecil beliau sangat menyayangi saya sering diciumin dulu. Ya, setiap saya datang berkunjung gitu waktu lebaran itu saya sering diciumin. Nah, itu. Nah, seperti itu teman-teman kisah saya. Mungkin kesempatan lain akan saya ceritakan kisah-kisah saya. Sangat banyak sekali. Untuk kisah-kisah gaib atau mistis yang nggak tahu ini mistis atau enggak. Ya, tapi menurut saya ini sangat memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi saya itu lebih menyukai pengalaman pribadi daripada cerita orang. Ya, cerita orang pernah begini, tapi kalau saya mengalami sendiri itu lebih luar biasa lagi. Terima kasih. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang hampir mirip atau tentang hal-hal seperti itu, sampaikan saja di kolom komentar. Kita bisa sharing, mungkin menjadi inspirasi bagi banyak orang ya. Terima kasih, sampai ketemu di video cerita dan video-video lainnya. Sampai ketemu di video kesempatan lain.